Rumah yang tidak pernah dibangun. Katanya, kalau sudah berusaha maksimal, hasilnya tidak akan mengkhianati. Katanya, kalau setia, tidak selingkuh, memperlakukan pasangan seperti ratu, dan menjaga diri dari yang aneh-aneh, endingnya pasti bahagia. Katanya, Dito dulu percaya itu semua. Percaya sepenuh hati tanpa tanda bintang kecil di bawahnya. Ia berjuang sampai lupa caranya memikirkan diri sendiri. Semua rencana masa depan selalu ada satu nama di dalamnya. Tidak pernah ada bayangan mobil impian, motor baru, atau rumah mewah di Kemang, Jakarta Selatan. Bukan karena Dito tidak mau, tapi karena di kepalanya sederhana saja. Yang penting dia bahagia. Logika yang terdengar bodoh kalau dipikir sekarang. Tapi begitulah cinta bekerja. Seringkali tidak pakai logika. Dan seperti banyak cerita lain yang terlalu biasa untuk disebut unik, pada akhirnya Dito tetap ditinggalkan. Ironis ya. Cerita ini sebenarnya dimulai jauh sebelum itu terjadi. Tepatnya saat Dito pertama kali masuk kelas 10 MIPA 4. Hari itu adalah hari terakhir perkemahan pengenalan siswa baru. 3 hari 2 malam yang melelahkan tapi menenangkan. Di lapangan sekolah, nama-nama kelas diumumkan satu persatu. Ketika Dito mendengar namanya disebut sebagai bagian dari kelas 10 MIPA 4 bersama 29 siswa lain, ia hanya berdiri diam di antara keramaian. Tidak ada bayangan, bahkan tak satu pun dari 20 siswa itu yang ia kenal. Maklum, Dito berasal dari SMP yang berbeda. SMP-nya berada di kota yang cukup jauh dari SMA yang sekarang ia pilih untuk melanjutkan pendidikan. Kenapa bisa diterima di sekolah itu? Ceritanya panjang, mungkin lain waktu aja. Kita kembali ke hari pertama Dito masuk kelas 10 MIPA 4. Seperti kebanyakan siswa baru, ia bahkan belum tahu ruang kelasnya ada di mana. Saat masa pengenalan kemarin, Dito terlalu malas berkeliling atau sekedar mengingat letak ruang-ruang kelas di sekolah itu. Nanti juga bakal tahu, pikirnya waktu itu. Pagi itu ia berjalan ke sana kemari, membaca papan nama kelas satu persatu, sampai akhirnya memberanikan diri bertanya kepada beberapa kakak kelas yang sedang duduk santai di depan ruang mereka. Baru setelah itu, Dito paham. Sebenarnya mudah saja. Deretan paling depan adalah kelas 10 jurusan MIPA. Turun tangga berikutnya adalah kelas IPS. Turun sedikit lagi, jurusan bahasa yang ruangannya paling sedikit, hanya 3 kelas. Mudah kan? Kalau sudah tahu. Masalahnya, Dito adalah siswa baru yang tidak terlalu tertarik menghafal hal-hal seperti itu. Akhirnya, ia berdiri di depan pintu kelas 10 MIPA 4. Di sana ada seorang siswa laki-laki bersandar di dinding. Kedua tangannya sibuk memainkan ponsel, wajahnya datar seperti tidak tertarik dengan apapun di sekitarnya. Dito mendekat sedikit. "Maaf, benar ini kelas 10 MIPA 4?" tanya Dito. "Iya," jawabnya singkat, dingin. Dito mengangguk pelan. "Orang aneh," gumamnya dalam hati kecilnya. Ia lalu menarik napas sebentar sebelum melangkah masuk ke dalam kelas ruang yang masih terasa asing. Dengan bangku-bangku yang belum punya cerita, papan tulis yang masih bersih, dan suara beberapa siswa yang saling berbicara canggung satu sama lain. Hari pertama selalu seperti itu. Sedikit membingungkan, sedikit sepi, sedikit penuh kemungkinan. Begitu masuk ke dalam kelas, Dito langsung sadar satu masalah baru. Ia tidak tahu harus duduk di mana. Beberapa bangku sudah terisi oleh kelompok-kelompok kecil yang tampaknya saling mengenal. Ada yang sibuk mengobrol, ada yang tertawa canggung,
Ada juga yang pura-pura sibuk dengan tasnya sendiri. Dito berdiri sebentar, pura-pura melihat papan tulis, padahal sebenarnya hanya mencoba menghilangkan rasa kikuk. Tiba-tiba seorang siswa laki-laki bertubuh kurus kecil menghampirinya. Namanya Akmal. "Belum tahu duduk di mana kan? Duduk sama aku aja ya," katanya santai. Dito langsung merasa lega. Setidaknya masalah pertamanya hari itu selesai. Tidak perlu lagi berdiri seperti orang kehilangan arah di tengah kelas sendiri. "Iya, boleh," jawab Dito. Ia mengikuti siswa itu menuju bangku kosong. Lalu beberapa detik kemudian, Dito baru menyadari sesuatu. Teman barunya itu ternyata tipe siswa yang rapi, tenang, selalu memperhatikan guru, dan mencatat hampir semua hal yang ditulis di papan tulis. Tipe siswa yang mengerjakan PR tepat waktu tanpa perlu diingatkan. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, duduknya pasti selalu di depan. Dito hanya bisa menarik napas pelan dan menerima kenyataan itu. Begitulah hari-hari pertama sebagai siswa baru berjalan. Guru-guru datang silih berganti, meminta perkenalan satu persatu, wali kelas memilih ketua kelas. Semua terasa standar, canggung, dan tidak terlalu berkesan. Hari demi hari berlalu seperti itu. Sampai beberapa waktu kemudian, wali kelas membuat aturan baru. Setiap 1 bulan sekali, semua siswa harus bertukar tempat duduk sekaligus bertukar teman sebangku. Awalnya terdengar merepotkan, tapi ternyata itulah yang perlahan membuat orang saling mengenal. Dan pada momen pergantian tempat duduk itulah, Dito mulai merasakan suasana yang berbeda. Di bangku tepat di depannya, sekarang duduk 2 siswi yang terlihat pintar dan cukup ambisius. Mereka sering bertanya kepada guru, mendiskusikan tugas, dan sesekali mencoba mengajak teman-teman di sekitarnya bercanda. Awalnya biasa aja bagi Dito, sekedar teman kelas, sekedar orang yang duduk di depannya. Namun seiring waktu, obrolan kecil mulai terjadi. Dari saling meminjam catatan, bercanda saat pelajaran terasa lama, sampai akhirnya percakapan berlanjut di luar kelas. Dito mulai bertukar pesan WhatsApp dengan salah satu dari mereka. Namanya Adelia. Awalnya hanya membahas tugas sekolah, hal-hal sederhana yang sebenarnya tidak penting untuk diingat. Tapi entah kenapa, percakapan-percakapan kecil itu mulai terasa menyenangkan. Dan tanpa Dito sadari, hari-hari di kelas 10 MIPA 4 tidak lagi terasa seasing sebelumnya. Sekitar 2 minggu sejak pertama kali bertukar pesan di WhatsApp, Dito melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak yakin berani melakukannya. Ia membawa setangkai bunga mawar. Jangan bayangkan adegan romantis seperti di film, berdiri di depan kelas, berlutut, atau mengatakan kalimat indah yang sudah dipersiapkan sejak malam. Tidak ada itu semua. Dito justru memberikan bunga itu dengan cara yang paling canggung. Dilempar pelan ke arah Adelia. Bukan karena ingin terlihat santai, tapi karena takut. Takut ditolak, takut suasana jadi aneh, takut semuanya berubah. Adelia menangkap bunga itu tanpa banyak kata. Hari itu berlalu begitu saja, tapi bagi Dito, rasanya seperti menunggu hasil ujian paling penting dalam hidupnya. Sampai malamnya, Dito melihat sesuatu di WhatsApp. Adelia membawa pulang bunga mawar itu dan menjadikannya status WhatsApp. Saat melihatnya, dada Dito terasa bergetar, perasaan yang sulit dijelaskan, campuran lega, senang, dan tidak percaya. Dari momen kecil itu, keberanian Dito perlahan tumbuh. Ia akhirnya mengutarakan perasaannya, dan ternyata Adelia juga merasakan hal yang sama. Tidak ada kata pacaran yang diucapkan di antara mereka, tidak ada perjanjian khusus, mereka hanya sama-sama tahu bahwa ada perasaan yang saling dijaga.
Dan itu sudah cukup. Setelah itu, hari-hari sekolah terasa berbeda. Lebih hidup, lebih berwarna, lebih cepat berlalu. Mereka melewati banyak momen bersama, ikut organisasi yang sama, meskipun tidak selalu di kegiatan yang sama. Saling mendukung saat tugas menumpuk, saling menyemangati saat lelah. Waktu berjalan tanpa berasa, bahkan orang tua mereka perlahan saling mengenal. Semua terasa berjalan alami, seperti memang seharusnya begitu. Sampai akhirnya masa sekolah selesai. Mereka lulus, mulai mencari pekerjaan, mulai menjalani kehidupan masing-masing. Dan untuk pertama kalinya, hubungan mereka harus menghadapi jarak. Yang satu berada di kota Bekasi, yang satu lagi di kota Semarang. Hubungan jarak jauh pun dimulai, sesuatu yang dulu tidak pernah benar-benar mereka bayangkan. Sejak masa SMA, mereka sebenarnya sudah punya rencana sederhana, yaitu menabung bersama. Uang tabungan itu suatu hari akan dipakai untuk membeli rumah kecil, lalu menikah dan hidup bersama. Sesederhana itu, sesederhana mimpi dua anak muda yang percaya masa depan bisa disusun seperti daftar belanja. Terdengar indah dan memang terasa indah saat itu. Pemikiran anak muda yang belum benar-benar tahu kerasnya hidup dan rumitnya cinta. Tapi tidak ada yang salah dengan itu. Mereka hanya sedang percaya pada masa depan versi mereka sendiri. Namanya juga anak muda. Lalu jarak mulai mengambil perannya. Sejak hubungan jarak jauh dimulai, kabar perlahan menjadi semakin jarang. Percakapan yang dulu terasa ringan mulai terasa berat. Hal-hal kecil lebih mudah berubah menjadi pertengkaran. Mereka tidak lagi bisa bertemu untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Tidak ada lagi duduk berdua, tidak ada lagi tatap mata yang biasanya bisa menenangkan keadaan. Yang ada hanya pesan singkat, panggilan telepon, dan asumsi-asumsi yang sering kali salah. Hubungan mereka menjadi semakin rumit. Terlebih, Dito mulai sering merasa curiga. Adelia memutuskan tinggal di mes tempat ia bekerja dengan alasan lebih hemat. Keputusan yang sebenarnya masuk akal. Namun di dalam mes itu hanya ada 5 perempuan termasuk Adelia. Sisanya hampir 150 laki-laki. Dan sejak itu pikiran Dito tidak pernah benar-benar tenang. Seperti lagu yang tiba-tiba kehilangan musiknya, hanya menyisakan suara napas di antara lirik yang tidak selesai. Adelia mulai semakin jarang memberi kabar. Bukan hilang sepenuhnya, hanya berbeda. Pesan-pesannya menjadi pendek. Telepon yang dulu bisa berjam-jam, kini hanya beberapa menit. Kadang bahkan tidak diangkat sama sekali. Maaf ya, lagi sibuk banget. Kalimat itu menjadi semakin sering muncul. Awalnya Dito mencoba memahami, dunia kerja memang berbeda dengan masa sekolah. Lelahnya berbeda, tekanannya berbeda. Ia menahan diri untuk tidak banyak bertanya. Karena katanya, percaya itu bagian dari cinta. Tapi suatu malam, di tengah percakapan yang terasa dingin, Adelia mengatakan sesuatu yang membuat Dito terdiam cukup lama. Dit, kamu coba cari teman di kotamu saja ya, biar gak kesepian. Kalimat itu sederhana, tidak kasar, tidak marah. Namun entah kenapa, rasanya seperti pintu yang pelan-pelan ditutup dari dalam. Dito tertawa kecil waktu itu. Bercanda, katanya. Padahal tidak. Setelah percakapan itu, Adelia benar-benar menghilang. Bukan hanya jarang kabar, benar-benar tidak ada kabar sama sekali. Pesan WhatsApp hanya centang 2, telepon tidak pernah diangkat, Instagram tidak dibalas, Facebook tidak dibaca. Dito mencoba semuanya berkali-kali, pagi, siang, malam. Awalnya khawatir, lalu bingung, kemudian lelah.
Ada jenis sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Sunyi ketika seseorang masih ada di dunia ini, tapi tidak lagi hadir dalam hidupmu. Dito mulai mengenal sunyi itu. Hari-hari berjalan lambat, ia tetap bekerja, tetap makan, tetap tidur, tapi pikirannya seperti tertinggal di satu titik, menunggu balasan yang tidak pernah datang. Sampai akhirnya, hampir 2 minggu kemudian, ponselnya berdering. Nama itu muncul di layar, Adelia. Jantung Dito berdegup keras, seperti kembali menjadi anak SMA yang melempar bunga mawar dengan tangan gemetar. Ia mengangkat telepon itu. Suara di seberang terdengar pelan, tidak seperti biasanya. "Dit, maaf ya." Kalimat pembuka yang selalu terasa buruk. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, hanya suara yang terdengar sangat jauh. Adelia berbicara lama malam itu, tentang hidupnya yang berubah, tentang tekanan pekerjaan, tentang orang-orang baru yang ia temui, tentang masa depan yang menurutnya tidak lagi bisa berjalan searah. Dan akhirnya, kalimat yang paling tidak ingin didengar Dito keluar juga. "Aku gak bisa lanjut, Dit." Sederhana itu. Bukan karena tidak sayang katanya, bukan karena kenangan mereka tidak berarti, tapi karena hidup tidak selalu bisa menunggu seseorang yang berada di kota lain, dengan keadaan yang berbeda dan masa depan yang terasa semakin tidak pasti. Ada hal-hal yang tidak bisa diperjuangkan sendirian, dan Dito tahu tidak ada kalimat yang bisa melawan keputusan yang sudah bulat. Ia tidak menangis, tidak marah, tidak memohon, hanya diam. Karena untuk pertama kalinya ia sadar, mempertahankan seseorang yang sudah ingin pergi hanya akan membuat cinta berubah menjadi beban. Telepon itu berakhir tanpa kata selamat tinggal. Seminggu kemudian, Dito melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Sebuah foto di Instagram Story. Adelia tersenyum di samping seorang laki-laki yang tidak pernah Dito kenal. Mereka berdiri cukup dekat, terlihat nyaman, terlihat bahagia. Tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan, tapi semuanya terasa jelas. Dada Dito panas, tangan yang gemetar, ada amarah yang naik sampai tenggorokan. Tapi tidak pernah benar-benar menjadi kata-kata. Ia ingin marah, ingin bertanya, ingin protes pada dunia yang terasa tidak adil. Tapi untuk apa? Semua sudah selesai. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Dito merasa tidak menerima rencana Sang Maha Pencipta. Ia marah dalam diam. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Pelan di awal, lalu semakin deras di pelupuk pipinya. "Kenapa?" gumamnya lirih. "Kenapa ia yang harus terpuruk seperti ini? Kenapa ia yang mencoba setia justru ditinggalkan? Kenapa orang yang menyakitinya terlihat bahagia di luar sana?" Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa jawaban. Kamar terasa semakin sempit, napasnya terasa berat. Malam itu ia tidak kemana-mana, hanya duduk lama di kamar, menatap langit-langit, membiarkan pikirannya berisik sendiri. Pertanyaan yang sama terus kembali, kenapa? Tidak ada jawaban malam itu, tidak juga keesokan harinya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Dito tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap pulang saat matahari hampir tenggelam. Dari luar, semuanya terlihat normal, tapi di dalam dirinya ada ruang kosong yang belum terisi. Beberapa malam ia hanya duduk di tepi tempat tidur tanpa melakukan apapun. Beberapa kali ia membuka galeri foto lama, lalu menutupnya lagi. Kadang ia membuka Instagram Adelia, menatap layar beberapa detik, lalu mematikan ponsel dengan cepat.
Ia mencoba melupakan, benar-benar mencoba, tapi tidak bisa. Beberapa hari setelah itu, tanpa rencana apapun, Dito keluar rumah setelah pulang kerja, bukan karena ingin berjalan-jalan, hanya karena kamar terasa terlalu sunyi. Ia berjalan di trotoar, malam di luar tidak peduli pada kesedihannya. Orang-orang tetap berlalu lalang seperti biasa, motor lewat, mobil berhenti di lampu merah, orang-orang tertawa di pinggir jalan, pedagang masih berjualan. Hidup terus berjalan. Di tengah langkahnya yang pelan, Dito mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Seseorang bapak duduk di pinggir jalan dengan wajah lelah, menatap warung makan di depannya, seperti sedang menghitung apakah uang di sakunya cukup untuk memberi makan keluarganya malam ini. Tidak jauh dari situ, sekelompok anak muda tertawa di sebuah kafe, memesan makanan berlebihan, menyisakan sebagian di meja tanpa rasa bersalah. Dunia yang sama, cerita yang berbeda. Dito melanjutkan langkahnya. Di trotoar, ia melihat seorang anak kecil dengan pakaian kotor dan dekil, membawa kantong plastik, berjalan pelan mencari sesuatu yang bisa dikumpulkan. Di saat hampir bersamaan, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari sana. Seorang anak kecil turun bersama orang tuanya. Bajunya bersih, sepatunya mengkilap. Ia tersenyum cerah lalu merengek minta dibelikan makanan mahal di restoran dekat situ. Dua anak kecil, dua kehidupan, dua dunia yang berbeda. Dan entah kenapa, kesedihan Dito terasa sedikit mengecil di tengah semua itu. Ia menarik napas panjang, bukan berarti rasa sakitnya hilang. Tidak, tapi untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, pikirannya sedikit lebih tenang. Hidup memang tidak pernah benar-benar adil untuk semua orang. Ada yang sedang kehilangan cinta, ada yang sedang kehilangan harapan, ada yang bahkan sedang berjuang hanya untuk makan hari ini. Langkah Dito melambat, air matanya tidak jatuh lagi malam itu. Hanya ada rasa lelah yang perlahan berubah menjadi penerimaan kecil yang belum sempurna. Waktu berjalan seperti biasa, meski rasanya berbeda. Dito kembali menjalani hidupnya, bekerja, pulang, tidur, dan begitu pun seterusnya. Pelan-pelan ia belajar satu hal yang dulu tidak pernah ia mengerti, bahwa berusaha maksimal tidak selalu berarti memiliki, bahwa setia tidak selalu berakhir bersama, bahwa memperlakukan seseorang seperti ratu tidak menjamin kita tetap menjadi rajanya. Cinta tidak pernah mengikuti rumus yang diajarkan siapapun, dan mungkin sejak awal cinta memang bukan tentang memiliki akhir yang bahagia, melainkan tentang pernah benar-benar tulus meski akhirnya harus kehilangan. Dito menatap langit malam dari jendela kamarnya. Tidak ada yang berubah di luar sana, hanya dirinya yang tidak lagi sama. Ia menarik napas pelan, lalu untuk pertama kalinya sejak lama, Dito mulai mencoba membuat rencana masa depan yang hanya berisi satu nama, namanya sendiri. Thank you semuanya.